BPJS tidak aktif, Bansos PKH dan BPNT ikut tidak cair. Apakah ada hubungannya? Simak jawabannya di sini. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan informasi selengkapnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. BPJS tidak aktif, Bansos PKH dan BPNT ikut tidak cair. Apakah ada hubungannya? Simak jawabannya di sini. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Banyak informasi yang beredar di masyarakat jika BPJS tidak aktif, maka bansos tidak cair. Apakah ada hubungannya di antara BPJS dan bansos PKH BPNT? Yuk simak videonya, jawaban di sini. Di video ini akan membahas hubungan antara keaktifan BPJS dan pencairan bantuan sosial atau bansos seperti PKH atau program keluarga harapan dan BPNT bantuan pangan non tunai. Ada beberapa penerima bansos yang tidak memiliki BPJS yang didanai APBN atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JKA. Namun bansos mereka tetap cair. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penerima BPJS terdiri dari berbagai kategori. Selain PBIJK yang didanai APBN, ada juga BPJS yang dibiayai APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dikutip dari Pendamping Sosial, pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024, jadi walaupun BPJS kamu tidak aktif atau tidak terdaftar dalam cekbansos.kemensos.go.id, bansos kamu masih bisa tetap cair asalkan kolom PKH atau BPNT di situs tersebut menunjukkan status aktif. Untuk bansos kamu masih akan cair atau tidak, kamu bisa melihat pada kolom PKH dan BPNT saat memeriksa status bantuan sosial kamu di laman cekbansos.kemensos.go.id. Jika kolom tersebut menunjukkan status aktif untuk periode saat ini, maka bansos kamu akan cair. Namun, jika statusnya tidak aktif atau menunjukkan periode yang sudah lewat, maka bantuan sosial tersebut tidak akan cair. Bagi kamu yang membutuhkan BPJS Kesehatan, ada prosedur untuk mengajukan diri sebagai penerima BPJS Kesehatan pada prosedur untuk mengajukan diri sebagai penerima BPJS yang dibiayai pemerintah. Proses pengajuan ini bisa memakan waktu 3-4 bulan. Jadi, sangat penting untuk memeriksa dan memastikan status keaktifan BPJS kamu sejak sekarang, terutama
bagi kamu yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Cara memeriksa status BPJS, ada 3 cara untuk memeriksa status BPJS kamu. Yang pertama, laman cek bansos, kunjungi cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan data kamu untuk memeriksa apakah kamu terdaftar sebagai penerima PBI JKA. Apabila Mobile JKN, unduh dan aktivasi aplikasi Mobile JKN, kemudian cek kepesertaan kamu di sana. Yang ketiga, petugas dana atau kelurahan, kunjungi kantor desa atau kelurahan, yaitu kelurahan setempat, dan meminta petugas untuk memeriksa status BPJS Anda dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga. BPJS Kesehatan merupakan bagian dari bantuan sosial pemerintah. Jadi jika kamu memiliki BPJS Kesehatan yang aktif, sebenarnya kamu sudah menerima bantuan sosial, meskipun mungkin kamu tidak menyadarinya. Pastikan untuk selalu memeriksa dan mengurus keaktifan BPJS kamu. Jangan tunggu hingga butuh atau sakit baru mengurusnya, karena proses pengaktifan bisa memakan waktu. BLT mitigasi sebesar Rp600.000 menjadi salah satu bansos yang paling ditunggu oleh masyarakat. Selain nominalnya yang cukup besar, BLT mitigasi juga sudah dijanjikan cair sejak Februari tahun 2024. Pada pertengahan bulan lalu, pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan belum ada perkembangan program BLT mitigasi sebesar Rp600.000. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menjelaskan, semula rencana penyaluran BLT mitigasi risiko pangan diumumkan sebagai respon dari perkembangan dinamika global dan harga pangan pada awal tahun 2024. Kala itu, pemerintah menilai dampak dari berbagai sentimen itu terdapat masyarakat masih tinggi, sehingga diumumkan rencana pemberian BLT. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika yang dihadapi pun bergeser, urgensi pemerintah pun turut berubah. Saya nggak tahu, dari seiring waktu ini kan sudah mulai konteksnya pasti berbeda, ujarnya dikutip dari kompas.com. Susi Wijono mengatakan alokasi anggaran dari program BLT mitigasi risiko pangan sampai saat ini belum tersedia, sebab penganggaran untuk program BLT mitigasi sebesar Rp600.000 masih berada di Kementerian Keuangan atau Kemenku. Sampai sekarang memang belum ke kita katanya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, ia juga belum bisa memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada. Tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Airlangga pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000.
BLT mitigasi risiko pangan, kita masih lihat seluruh postur APBN tandasnya. Bansos-bansos tersebut disalurkan melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Lalu ada pula bantuan melalui program pendanaan pendidikan seperti program Indonesia Pintar atau PIP. Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos momentum seperti beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan. Kemudian informasi selanjutnya yaitu untuk bantuan beras 10 kg, apakah untuk bulan Juni ini akan dilanjutkan ke bulan selanjutnya? Hal tersebut sempat disinggung oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden, kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin tanggal 19 bulan 2 tahun 2024 dilansir dari Antara. Adapun penerima bansos beras 10 kg ini diambil berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yaitu P3KE. Terdapat sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan menerima bansos beras 10 kg ini. Yang kedua adalah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan salah satu bansos rutin yang digelontorkan pemerintah kepada penerima manfaat dari basis data terpadu. Pencairan PKH berlangsung dalam 4 tahap selama 1 tahun. Pada bulan Juni tahun 2024 ini, PKH memasuki tahap kedua yang akan cair berangsur-angsur sejak April tahun 2024. Artinya, masyarakat yang belum menerima PKH pada bulan April dan Mei kemungkinan akan mendapatkan pada bulan Juni tahun 2024 ini. Berikut nominal bansos PKH untuk masing-masing kategori dikutip dari kemensos.go.id. Kategori ibu hamil atau nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap atau sebesar Rp3.000.000 per tahunnya. Kategori anak usia dini umur 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap atau sebesar Rp3.000.000 per tahunnya. Kategori pendidikan anak SD ada sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000 per tahap atau sebesar Rp900.000 per tahun. Kategori pendidikan anak SMP atau sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000 per tahap atau sebesar Rp1.500.000 per tahunnya. Kategori pendidikan anak SMA atau sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 per tahap atau sebesar Rp2.000.000 per tahunnya. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap atau sebesar Rp2.400.000 per tahun. Kategori lanjut usia mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap atau sebesar Rp2.400.000 per tahun. Yang ketiga adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. BPNT merupakan bansos yang menyasar keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuk BPNT itu adalah pemberian uang sebesar Rp200.000 per bulan yang diberikan setiap 2 bulan sekali. Yang keempat adalah program Indonesia Pintar atau PIP. Bantuan program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan uang tunai untuk pendidikan. Hal ini merupakan upaya perluasan akses dan kesempatan belajar pada siswa maupun mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Adapun pada bulan Juni tahun 2024 ini memasuki jadwal pencairan PIP termin kedua yang berlangsung hingga September tahun 2024 mendatang. Berikut rincian besaran bantuan untuk beberapa jenjang pendidikan seperti dilansir dari bankapos.com, yaitu SD, SDLB program paket A mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000 untuk kelas 9 semester genap, Rp450.000 untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 semester genap. SMP atau SMP-LB atau program paket B yaitu sebesar Rp375.000 untuk kelas 9 semester genap, Rp750.000 untuk kelas 8 dan 9 semester genap. Kemudian SMA atau SMA-LB program paket C yaitu sebesar Rp500.000 untuk kelas 9 semester genap, Rp1.000.000 untuk kelas 9 dan kelas 10 semester genap. SMK yaitu sebesar Rp500.000 untuk kelas 9 semester genap, Rp1.000.000 untuk kelas 9 dan 10 semester genap. SMK program 4 tahun yaitu sebesar Rp500.000 untuk kelas 8 semester genap, Rp1.000.000 untuk kelas 9, 10, 11 semester genap. Itulah tadi info BLT mitigasi kapan cair tahun 2024 terbaru hari ini dan daftar 4 bansos yang cair bulan Juni. Ada PKH, BPNT, PIP hingga bantuan beras 10 kg. Cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.